Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketabahan menghadapi kesusahan dan cobaan demi agama. Kita bukan saja tidak dapat menahan kesusahan dan penderitaan, sebagaimana penderitaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau di dalam menyebarkan agama ini. Bahkan keinginan untuk melakukannya pun sudah merupakan hal yang sulit bagi kita. Kisah kehidupan mereka telah banyak ditulis dalam kitab-kitab sejarah. Namun jangankan untuk mengamalkannya, untuk mengetahuinya pun kita tidak mau bersusah payah. Dalam video kali ini, Islam Pro akan membahas kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habsyi radhiyallahu an. Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang masyhur. Ia muadzin tetap Masjid Nabawi. Semula ia seorang budak milik seorang kafir yaitu Umayyah bin Khalaf. Kemudian ia memeluk Islam yang menyebabkannya banyak menerima berbagai siksaan. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat memusuhi Islam. Ia membaringkan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an di atas padang pasir di siang hari dengan cuaca yang sangat panas di bawah terik matahari sambil meletakkan batu besar di dadanya hingga Sayyidina Bilal radhiyallahu an tidak bisa bergerak. Lalu dia berkata kepadanya, "Apakah kamu siap mati seperti ini atau tetap hidup dengan syarat kamu meninggalkan Islam?" Dalam keadaan seperti itu Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an hanya berkata, "Ahad, Ahad, hanya satu yang berhak disembah." Malam hari ia dirantai dan dicambuk terus-menerus hingga dadanya penuh luka. Esok harinya dengan lukanya itu ia dijemur kembali di padang pasir yang sangat panas sehingga lukanya semakin parah. Tuannya berharap ia akan meninggalkan Islam atau menggelapar mati. Orang yang menyiksa Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an sampai keletihan sehingga perlu bergantian, kadang oleh Abu Jahal, kadang oleh Umayyah bin Khalaf, dan terkadang oleh orang lain. Setiap orang berusaha menyiksanya sekuat tenaga. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an melihat penderitaan Sayyidina Bilal radhiyallahu an, dia pun membeli Sayyidina Bilal radhiyallahu an dan memerdekakannya. Faedah dari kisah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Orang-orang musyrik menjadikannya berhala sebagai sembahan, sedangkan Islam mengajarkan tauhid. Inilah yang menyebabkan dari lisan Sayyidina Bilal radhiyallahu an selalu terucap Ahad, Ahad. Hal itu karena hubungan dan kecintaannya yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam cinta dunia yang palsu pun, kita melihat seseorang yang mencintai seseorang tentu akan merasa nikmat bila menyebut nama orang yang dicintainya. Kadang tanpa tujuan yang jelas namanya akan disebut-sebut. Lalu bagaimana dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan kesuksesan dunia dan akhirat? Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala inilah Sayyidina Bilal radhiyallahu an didera dengan segala siksaan. Ia diserahkan kepada anak-anak Mekah untuk diarak di lorong-lorong. Akan tetapi dari bibirnya selalu terucap Ahad dan selalu Ahad. Dengan pengorbanannya itu dia mendapat kehormatan sebagai muadzin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik ketika tinggal di Madinah maupun saat dalam perjalanan. Setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ia tinggal di Madinah untuk beberapa lama. Akan tetapi karena melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada di tempat, sulit baginya untuk terus tinggal di Madinatul Thayyibah. Oleh karena itu ia berniat menghabiskan sisa hidupnya untuk berjihad di Syam. Dia pun berangkat berjihad dan beberapa lama tidak kembali ke Madinah. Suatu ketika ia bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Wahai Bilal, masihkah kamu setia kepadaku? Mengapa kamu tidak pernah menziarahiku?" Begitu bangun ia segera pergi ke Madinah.
Setibanya di sana, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu an memintanya untuk mengumandangkan azan. Ia tidak dapat menolak permintaan kedua orang yang sangat ia cintai itu. Dia pun memulai azan. Tatkala suara azan seperti pada masa hidup baginda Nabi Muhammad SAW sampai di telinga penduduk Madinah, Madinah pun gempar. Para wanita pun menangis dan keluar dari rumah-rumah mereka. Setelah tinggal beberapa hari di Madinah, ia pun kembali ke Syam. Menjelang tahun 20 Hijriah, ia wafat di Damaskus. Kisah Sayyidina Bilal bin Rabah ini bersumber dari kitab Usudul Gabbah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.